Pernahkah Anda merasa seolah waktu berjalan begitu cepat? Hari berganti malam, minggu berlalu, bulan berganti, namun diri Anda masih berada di tempat yang sama. Lelah, bingung, dan tidak benar-benar tahu kemana arah tujuan. Dunia di sekitar, kita terus bergerak, tetapi di dalam hati, ada kehampaan yang sulit dijelaskan. Seolah-olah kita hidup hanya karena rutinitas, bukan karena mengerti alasan di balik setiap langkah. Di media sosial, semua orang tampak bahagia. Mereka terlihat berhasil, sibuk, produktif, dan penuh pencapaian. Tapi kenyataannya, banyak dari kita yang menyimpan luka, mempertanyakan arah hidup, dan menahan rasa lelah yang tak terlihat. Mungkin Anda pun sedang berada di titik itu. Jika iya, tenanglah, Anda tidak sendiri. Di arah baru, kita tidak membicarakan kesempurnaan, tidak pula membandingkan siapa yang paling sukses atau paling kuat. Di sini kita belajar untuk jujur pada diri sendiri. Kita akan berbicara tentang kehidupan, tentang mimpi yang tertunda, tentang rasa takut akan kegagalan, dan tentang harapan yang masih tersisa meski hanya seberkas cahaya. Karena saya percaya, setiap orang memiliki titik balik. Dan mungkin saat ini, ketika Anda sedang mendengarkan ini, bisa menjadi awal dari perubahan yang selama ini Anda cari. Jika Anda merasa kehilangan arah, jika Anda ingin memulai kembali namun tak tahu dari mana, atau jika Anda pilihannya ingin didengarkan tanpa dihakimi, maka selamat datang. Ini bukan sekadar kanal motivasi, bukan pula tempat untuk pamer pencapaian. Ini adalah ruang aman untuk pulang. Pulang ke diri sendiri, pulang ke arah yang lebih jujur, lebih tulus, dan lebih bermakna. Selamat datang di arah baru, karena setiap langkah kecil yang Anda ambil hari ini bisa menjadi awal dari kehidupan yang jauh lebih berarti. Memulai dari nol, sebuah kalimat sederhana yang sering kita dengar. Tapi bagi sebagian orang, kalimat itu terdengar seperti sebuah vonis. 0.0 berarti kehilangan. 0 berarti kembali ke awal setelah semua yang dibangun hancur. 0 berarti harus menata ulang saat hati masih belum pulih, saat tenaga masih belum kembali, dan saat rasa percaya diri perlahan menghilang. Tapi coba renungkan ini sejenak. Bukankah semua yang besar pernah dimulai dari titik nol? Bukankah setiap cerita hebat selalu diawali oleh seseorang yang sempat kehilangan arah? Lihatlah seorang penulis yang sempat buntu, pengusaha yang pernah bangkrut, atau seseorang yang pernah dikhianati dan ditinggalkan. Mereka semua pernah berada di titik nol, tapi mereka tidak berhenti di sana. Mereka memilih untuk mulai lagi, meski pelan, meski takut, meski ragu. Dan kamu bisa melakukan hal yang sama. Kita hidup di dunia yang terlalu sibuk membandingkan hasil, tapi jarang menghargai keberanian untuk memulai kembali. Padahal, keberanian itu bukan soal tampil hebat di depan orang lain, tapi soal berdiri sendiri di tengah ketidakpastian dan berkata, "Aku belum selesai, aku masih mau mencoba." Mungkin kamu pernah kehilangan segalanya, karier, hubungan, mimpi, atau bahkan dirimu sendiri. Tapi yang hilang bukan berarti tidak bisa ditemukan kembali. Kadang kehilangan itu datang agar kita bisa belajar, agar kita bisa menemukan kembali arah yang sebenarnya ingin kita tuju. Karena kenyataannya, banyak orang yang terlalu lama berjalan di jalur yang salah, hanya karena takut. Kembali ke nol, takut dianggap gagal, takut dihakimi, takut tidak mampu lagi bangkit. Tapi pertanyaannya, apakah lebih baik bertahan di tempat yang salah, hanya karena takut memulai ulang, atau berani berhenti, menarik napas, dan memulai perjalanan baru dengan hati yang lebih jujur? Memulai dari nol bukan berarti memulai tanpa apa-apa. Karena sekarang, kamu punya pengalaman, kamu punya luka yang mengajarkanmu kedewasaan. Kamu punya kegagalan yang membentukmu jadi lebih bijak. Kamu tidak benar-benar mulai dari kosong. Kamu hanya kembali pada esensi, pada niat yang lebih murni, pada harapan yang lebih nyata, dan pada versi dirimu yang lebih tulus. Jadi jika hari ini kamu sedang merasa harus mulai dari awal lagi, jangan malu. Jangan merasa kecil.
Setiap orang besar pernah berjalan dari bawah, dan arah baru dalam hidupmu mungkin justru sedang menunggumu di titik nol itu. Kamu tidak tertinggal, kamu hanya sedang mengambil jeda untuk memastikan bahwa langkahmu selanjutnya lebih sesuai dengan tujuan hidupmu. Maka mulai hari ini, jangan takut melangkah, meski perlahan, meski tanpa sorotan, meski tak ada yang memberi tepuk tangan. Karena hidup yang bermakna tidak selalu butuh panggung. Yang kamu butuhkan hanyalah keberanian dan kepercayaan bahwa arah baru yang kamu pilih akan membawamu pada versi terbaik dari dirimu. Dan ingatlah, tidak ada kata terlambat untuk memulai ulang. Tidak ada langkah kecil yang sia-sia. Dan tidak ada perjalanan yang benar-benar kosong. Selama kamu melangkah dengan hati yang penuh harapan, inilah waktunya. Ini adalah harimu. Selamat datang di arah baru, di mana setiap awal yang sederhana bisa jadi gerbang menuju kehidupan yang luar biasa. Banyak orang bilang mereka takut gagal. Tapi kalau kita jujur, seringkali yang sebenarnya kita takutkan bukan gagalnya, tapi bagaimana orang lain melihat kegagalan kita. Kita takut dianggap tidak kompeten, takut dinilai bodoh, takut jadi bahan omongan. Maka kita menahan diri dan kita ragu untuk melangkah, bukan karena kita tak mampu, tapi karena kita terlalu sibuk membayangkan komentar yang belum tentu terjadi. Stoikisme mengajarkan, yang berada di luar kendalimu, jangan kau jadikan sumber keresahan. Dan penilaian orang lain adalah salah satu hal itu. Kita bisa berbuat baik, dan tetap saja ada yang tidak suka. Kita bisa berusaha keras, dan tetap saja ada yang mencibir. Maka untuk apa terlalu khawatir tentang pandangan mereka? Kita lupa bahwa gagal adalah bagian dari proses. Kita ingin terlihat siap dan sempurna, padahal kesempurnaan justru lahir dari keberanian untuk terlihat belum jadi. Lihat anak kecil belajar jalan, dia jatuh berkali-kali. Tapi dia tidak peduli apakah ada yang menertawakan, karena fokusnya hanya satu, berdiri dan berjalan. Kita yang dewasa sering lupa cara fokus seperti itu. Marcus Aurelius berkata, jika kamu malu belajar, kamu tidak akan pernah tumbuh jadi bijaksana. Maka hadapilah rasa takut itu. Terima bahwa gagal adalah bagian dari hidup, dan mereka yang menertawakanmu barangkali belum pernah cukup berani untuk mencoba. Jangan sampai hidupmu dikendalikan oleh penilaian orang-orang yang bahkan tidak tahu apa yang sedang kamu perjuangkan. Seneca bilang, jangan hidup demi validasi orang yang bahkan tidak memahami jalan hidupmu. Kamu tidak bisa menghindari penilaian, tapi kamu bisa memilih untuk tidak menjadikan itu pusat keputusanmu. Apakah kamu akan berhenti hanya karena takut dianggap aneh saat mencoba jalur baru? Atau kamu akan tetap melangkah meski ada yang menatap sinis karena kamu tahu arah hidupmu lebih penting dari komentar mereka? Dunia ini terlalu bising, terlalu banyak yang berbicara, terlalu sedikit yang benar-benar memahami. Maka, jangan menunggu semua orang setuju. Kamu hanya butuh satu hal, keyakinan bahwa langkahmu hari ini adalah untuk dirimu yang lebih baik esok hari. Jangan takut gagal, jangan takut dinilai. Takutlah justru kalau kamu terus membungkam mimpi sendiri, hanya demi terlihat baik di mata orang lain. Karena pada akhirnya hanya kamu yang akan menjalani hidupmu. Maka berdirilah, melangkahlah, gagal pun tak apa. Karena dari kegagalanmu hari ini, bisa lahir kehidupan baru yang jauh lebih sesuai. Dan itulah kenapa kamu ada di sini, di arah baru. Berapa banyak rencana yang sudah kamu pikirkan, tapi belum juga kamu jalankan, hanya karena kamu merasa belum siap? Kita sering membohongi diri sendiri dengan satu kalimat sederhana. Nanti aja, tunggu siap dulu. Tapi siap itu bukan tujuan. Siap adalah hasil dari keberanian untuk memulai. Kalau kamu menunggu sampai segalanya sempurna, kamu tidak akan pernah benar-benar melangkah. Lihat kembali hidupmu. Berapa banyak peluang yang kamu biarkan lewat hanya karena kamu takut belum cukup pintar, belum cukup kuat, belum cukup layak. Padahal semua orang besar
Semua pemula yang akhirnya tumbuh jadi ahli juga memulai dari ketidaksiapan. Mereka bertumbuh justru karena mereka berani berjalan saat belum sepenuhnya mampu. Dalam ajaran Stoikisme, ada satu prinsip penting. Kita tidak mengendalikan apa yang akan terjadi esok hari, tapi kita bisa mengendalikan apa yang kita lakukan hari ini. Menunggu siap itu seringkali hanyalah bentuk lain dari penundaan. Dan penundaan yang terus-menerus akan menjadi kebiasaan. Sampai akhirnya mimpi itu perlahan menghilang bukan karena mustahil, tapi karena tak pernah dimulai. Jangan salah, tidak siap itu manusiawi. Tapi menunggu kesiapan sebagai syarat untuk bertindak, itu ilusi. Kamu ingin mulai bisnis, tapi belum punya semua ilmu. Kamu ingin kuliah lagi, tapi merasa usia sudah tak muda. Kamu ingin berkarya, tapi merasa karyamu belum pantas dilihat orang. Pertanyaannya sederhana. Kapan kamu akan merasa benar-benar siap? Jawabannya seringkali tidak pernah. Maka, jangan tunggu dunia memberi izin. Jangan tunggu semua orang mendukung. Jangan tunggu perasaanmu benar-benar tenang. Karena yang kamu tunggu itu tidak akan datang sebelum kamu bergerak. Kalau kamu mulai hari ini, meski dengan langkah kecil, kamu sudah menciptakan perubahan. Dan perubahan kecil adalah benih dari arah baru. Epictetus pernah berkata, kita belajar berenang bukan dengan membaca teori, tapi dengan masuk ke dalam air. Maka masuklah ke dalam hidup, rasakan airnya. Tenggelam sesekali tak apa, karena dari sanalah kamu akan belajar mengapung. Kamu akan gagal, kamu akan ragu, tapi kamu akan bertumbuh. Hidup ini bukan tentang menjadi yang paling siap, tapi tentang menjadi orang yang tetap melangkah, meskipun langkahnya gemetar. Mereka yang kamu lihat hari ini sebagai inspirasi, dulunya juga pernah kebingungan, pernah meragukan dirinya sendiri, pernah merasa tidak pantas. Tapi mereka memutuskan satu hal, untuk tetap jalan meskipun belum yakin. Karena mereka tahu, keyakinan itu datang bukan sebelum, tapi selama proses. Hari ini, kamu mungkin merasa tidak siap, tapi jika kamu tidak mulai, kamu tidak akan pernah tahu betapa sebenarnya kamu sudah lebih dari cukup. Maka hari ini, berhenti, menunggu, dan mulai melangkah. Bukan karena kamu sudah siap, tapi karena kamu tahu, arah baru hanya bisa ditemukan oleh mereka yang berani jalan. Dalam hidup ini, kita dibombardir oleh kecepatan. Semua orang berlomba, jadi yang paling cepat berhasil, paling cepat dikenal, paling cepat sampai ke puncak. Seolah-olah jika kita tidak cepat, maka kita tertinggal. Tapi tidak semua hal besar dibangun dalam waktu singkat. Tidak semua perjalanan harus dimenangkan dengan lari. Kadang, yang paling kuat justru mereka yang bertahan paling lama. Bukan yang paling cepat mulai, tapi yang tidak berhenti meski hujan datang, meski jalanan sepi, meski hasil belum terlihat. Kita hidup di zaman yang membuat kita tidak sabaran. Ingin semua terlihat instan. Padahal pertumbuhan sejati butuh waktu, butuh luka, butuh konsistensi. Stoikisme mengingatkan kita, jangan ukur hasil dari berapa cepat kamu sampai, tapi dari berapa kuat kamu menapaki jalannya. Karena orang yang bisa bertahan dalam perjalanan panjang adalah orang yang akan sampai, meski lambat. Sementara, yang terlalu cepat tapi tak tahan banting, seringkali berhenti di tengah jalan. Maka jangan anggap remeh langkah pelanmu. Jangan malu kalau prosesmu lebih lambat dari orang lain. Karena selama kamu tidak berhenti, kamu masih di jalur yang benar. Tidak semua orang lahir dengan garis start yang sama. Tidak semua orang punya bekal yang setara. Maka ukur dirimu dengan dirimu sendiri. Hari ini lebih baik dari kemarin, itu cukup. Hari ini kamu masih di jalan yang kamu pilih, itu cukup. Karena arah lebih penting dari kecepatan. Marcus Aurelius pernah menulis dalam jurnalnya, apapun yang sedang kamu hadapi, tekunilah dengan sabar dan tabah. Jangan berharap ringan, berharaplah kamu cukup kuat untuk menanggungnya. Dunia akan terus menuntutmu untuk cepat, tapi jangan biarkan dunia mencabut ketenanganmu.
Lebih baik lambat dan bertumbuh, daripada cepat tapi rapuh. Lebih baik pelan dan paham daripada terburu-buru lalu hilang arah. Orang yang tahu cara berjalan pelan tapi tahan akan tiba di tujuan dengan pijakan yang kuat. Mereka tidak goyah oleh komentar, tidak runtuh oleh waktu, karena mereka tahu proses itu bukan musuh, proses itu sahabat. Maka teruslah berjalan. Meski kamu hanya mampu 1 langkah per hari, 1 langkah itu tetap lebih baik daripada diam. Dan 1 langkah sehari, dalam 1 tahun, jadi 365. Kamu tidak akan selamanya di titik ini. Asal kamu tidak berhenti, waktu akan jadi saksi. Cepat bukan jaminan berhasil, tapi bertahan, itu kekuatan sejati. Jadi jika hari ini kamu merasa lambat, merasa belum sampai, merasa lelah, ingatlah pelan tapi tahan adalah jalan yang tidak akan pernah mengkhianati. Pernah nggak kamu merasa kamu sudah berjuang begitu lama tapi tidak ada yang menyadarinya? Kamu bangun lebih pagi dari siapapun, menahan kecewa dalam diam, mengerjakan hal-hal sulit tanpa keluhan, tapi tetap saja tak ada yang benar-benar tahu. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada ucapan terima kasih, bahkan mungkin tidak ada yang peduli. Dan di momen seperti itu kamu mulai bertanya, untuk apa semua ini kalau tidak ada yang melihat? Tapi justru disitulah letak nilainya. Di tempat paling sepi, di perjuangan yang paling sunyi, disitulah karakter sejati dibentuk. Stoikisme mengajarkan, kebajikan tidak membutuhkan sorotan. Artinya kebaikan dan keteguhan hatimu tetap bernilai, meski tidak ada yang memujinya, meski tidak viral, meski tidak ada panggung. Karena hidup ini bukan panggung drama, dan kamu bukan aktor yang harus terus diperhatikan. Kamu manusia, dan manusia sejati tahu bahwa proses terdalam justru terjadi saat tidak ada yang menonton. Lihat gunung, dia berdiri kokoh tidak peduli siapa yang memuji. Dan lihat air yang terus menetes pada batu. Pelan, diam, tapi lama-lama melubangi. Hari ini mungkin kamu tidak terlihat, tapi bukan berarti kamu tidak berkembang. Hari ini mungkin tidak ada yang tahu betapa berat kamu bertahan, tapi bukan berarti itu sia-sia. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, bekerjalah seperti seorang prajurit yang tak butuh pengakuan, karena kehormatan sejati datang dari tindakan, bukan dari sorakan orang. Kita hidup di zaman yang sibuk tampil, semua ingin terlihat, semua ingin diakui. Tapi kamu berbeda, kamu sedang menata fondasi, bukan memoles wajah luar tapi membangun isi dalam. Maka jangan berkecil hati kalau hari ini kamu merasa sendirian. Kamu tidak benar-benar sendiri. Ada banyak jiwa lain di luar sana yang juga sedang berjalan dalam sunyi. Mereka juga lelah, mereka juga ragu, tapi mereka tetap berjalan seperti kamu. Kamu tidak butuh panggung, kamu hanya butuh ketulusan untuk melangkah, walau tanpa penonton. Dan justru disitulah kamu menang, di tempat sunyi yang kamu isi dengan niat, di proses panjang yang tak kamu umbar, di perjalanan batin yang hanya kamu dan Tuhan yang tahu. Maka kalau hari ini kamu merasa capek, ingat ini. Diam-diam kamu sedang menang, bukan karena orang lain melihat, tapi karena kamu terus berjalan, meski tak diperhatikan. Itu kekuatan, itu kemuliaan, dan itu adalah jalan yang sedang kamu tempuh, jalan baru, jalanmu sendiri. Ada orang yang bicara dengan lantang, dan ada pula yang memilih diam, bukan karena tak punya kata, tapi karena tahu tak semua hal perlu dijawab. Ada orang yang melangkah cepat, dan ada yang pelan namun pasti. Bukan karena takut kalah, tapi karena dia paham, tidak semua perlombaan butuh kecepatan. Di dunia yang riuh ini, ketenangan sering dianggap kelemahan. Padahal justru di balik diam yang tampak biasa, ada kedewasaan yang tidak ditunjukkan dengan teriakan. Tidak semua kekuatan perlu ditunjukkan. Air yang tenang bukan berarti dangkal. Kadang justru air yang tenang itulah yang paling dalam. Dan seseorang yang tenang bukan berarti tak bergolak di dalam. Ia hanya telah belajar,
Tidak semua badai harus dihadapi dengan badai yang sama. Dalam filsafat Stoik, ketenangan adalah hasil latihan batin yang panjang. Ia bukan lahir dari ketidaktahuan, tapi dari pemahaman mendalam bahwa kita tidak mengendalikan segalanya, tapi kita bisa mengendalikan diri sendiri. Ketenangan bukan pasrah, tapi bentuk tertinggi dari penerimaan. Seseorang yang tenang tak berarti tidak peduli. Ia hanya tidak mau membuang energi pada hal-hal yang tak esensial. Ia memilih diam karena baginya ketenangan adalah benteng. Bukan benteng untuk menjauh, tapi untuk menjaga diri agar tetap utuh. Kita tak perlu menjadi gaduh untuk dianggap berani. Tak perlu menjelaskan segalanya agar dianggap mengerti. Kadang, justru yang memilih diam dan terus bekerja dalam senyap adalah yang paling sadar kemana ia sedang melangkah. Tenang itu tidak lemah. Tenang itu tahu bahwa amarah tak memperbaiki apa-apa, bahwa reaksi yang meledak tak selalu menyelesaikan. Tenang adalah seni menjaga jarak dari hal-hal yang menguras batin. Dan dalam ketenangan, kita punya ruang untuk berpikir jernih, untuk merasa utuh, untuk menyusun ulang langkah yang sempat goyah. Hari ini, kalau kamu merasa berbeda karena kamu tidak ikut ramai, jangan salah paham pada dirimu sendiri. Mungkin kamu bukan kurang semangat, mungkin kamu bukan kurang ambisi, mungkin kamu hanya sudah belajar bahwa yang paling penting bukan bagaimana kamu terlihat, tapi bagaimana kamu bertahan tanpa kehilangan jati diri. Dalam hidup, banyak yang memilih menjadi keras agar dianggap kuat, tapi kamu bisa memilih menjadi tenang agar tetap waras. Dan itu bukan kelemahan. Itu pilihan yang tidak semua orang sanggup jalani. Karena butuh keberanian untuk tetap tenang saat dunia mengajakmu marah. Maka jika hari ini kamu tenang, jangan ragu. Kamu tidak sedang kalah. Kamu sedang menjaga nyala dengan cara yang hanya kamu sendiri yang tahu. Jadi jika kamu memilih untuk tetap tenang di tengah hiruk-pikuk, bukan karena kamu tak peduli, tapi karena kamu tahu bukan semua hal layak diberi reaksi. Dan kalau itu caramu menjaga kewarasan, tetaplah seperti itu. Karena dalam dunia yang gaduh, ketenangan adalah keberanian yang paling hening. Ada satu hal yang diam-diam menahan banyak orang dari melangkah. Bukan karena mereka tidak punya mimpi, tapi karena mereka merasa belum layak untuk mengejarnya. Aku belum cukup pintar. Aku belum siap. Aku nggak sehebat mereka. Kalimat-kalimat itu berulang di kepala, sampai akhirnya jadi alasan untuk tidak memulai apa-apa. Kita terbiasa berpikir bahwa untuk bisa melangkah, kita harus yakin dulu. Bahwa untuk berani mulai, kita harus merasa hebat dulu. Tapi nyatanya, keberanian itu tidak menunggu kesiapan. Kadang justru kita hanya bisa menemukan kekuatan setelah kita mulai berjalan. Stoikisme menyebut ini sebagai tindakan yang selaras dengan logos, yaitu hidup yang mengikuti akal sehat, bukan rasa takut. Karena ketakutan seringkali hanya bayangan, tapi tindakan, sekecil apapun, adalah bukti nyata bahwa kamu hidup. Marcus Aurelius pernah menulis, "Jangan habiskan waktu untuk mendebat siapa kamu. Jalani saja peranmu dengan baik." Dan peran kita sekarang adalah mencoba, tidak sempurna, tidak harus langsung berhasil, tapi nyata. Karena tidak ada orang yang benar-benar siap, semua orang belajar sambil jalan. Bahkan yang terlihat paling percaya diri sekalipun, pernah merasa tidak cukup, pernah ragu, pernah takut gagal. Yang membedakan mereka hanyalah satu hal, mereka tetap jalan. Jadi kalau kamu hari ini lagi menunda-nunda sesuatu, karena merasa masih belum cukup baik, ingat ini, kamu tidak perlu hebat untuk memulai, tapi kamu perlu mulai untuk bisa jadi hebat. Setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini adalah kemenangan. Kemenangan atas keraguan, kemenangan atas bisikan yang bilang kamu tidak mampu. Dan satu langkah kecil itu jauh lebih baik daripada menunggu dalam diam. Kalau kamu nunggu sampai kamu siap, bisa jadi kamu nggak akan pernah mulai. Dan dunia tidak butuh versi sempurna dari dirimu. Dunia butuh kamu yang berani, meski masih belajar, meski masih goyah, meski belum sempurna.
Hidup ini bukan perlombaan, tapi anehnya kita sering merasa kalah. Bukan karena kita tak melangkah, tapi karena kita menoleh terlalu sering ke arah orang lain. Dia sudah sampai mana? Dia kok bisa cepat banget ya? Aku ketinggalan. Jauh, pikiran-pikiran itu muncul, diam-diam menekan. Padahal kamu juga sedang berjalan, kamu juga sedang berproses, tapi entah kenapa selalu merasa belum cukup. Kita hidup di zaman di mana pencapaian orang lain selalu tampak di depan mata. Dan itu melelahkan, karena semakin kita melihat keluar, semakin kita ragu dengan apa yang ada di dalam. Padahal kita tidak sedang menempuh jalan yang sama, tidak berasal dari titik yang sama, tidak membawa beban yang sama. Stoikisme mengingatkan, perhatikan apa yang bisa kamu kendalikan, yang di luar kendali, biarkan. Hidup orang lain bukan kendali kita. Jalan mereka bukan urusan kita. Fokus kita adalah langkah kita sendiri. Seberapa jujur kita dalam berproses, seberapa sabar kita saat tersandung, seberapa tulus kita belajar dari kegagalan. Karena kita tidak sedang berlomba, kita sedang pulang ke versi terbaik dari diri kita sendiri. Maka kalau kamu hari ini merasa tertinggal, tarik napas dalam-dalam. Lihat dirimu yang dulu. Bukan bandingkan dengan orang lain, tapi bandingkan dengan dirimu sendiri, yang pernah ingin menyerah, tapi tetap berjalan. Tidak apa-apa jika kamu belum sampai. Yang penting kamu tetap bergerak. Dan kalau kamu merasa lambat, ingat, pohon tertinggi di hutan pun tumbuhnya pelan. Tidak semua yang besar tumbuh cepat. Dan tidak semua yang cepat tumbuh dengan akar yang dalam. Jadi berhenti menoleh ke jalan orang lain, karena kamu bisa kehilangan arahmu sendiri. Fokuslah menapaki langkahmu. Pelan tak apa, asal tetap maju. Karena satu-satunya jalan yang harus kamu taklukkan adalah jalanmu sendiri. Kita semua sedang berjalan. Ada yang berlari, ada yang tertatih, ada yang terlihat kuat tapi rapuh di dalam. Ada pula yang diam-diam tangguh, walau tak pernah berkata banyak. Dalam hidup ini, tidak semua orang paham jalan yang kamu tempuh, dan tak semua luka bisa kamu tunjukkan pada dunia. Tapi satu hal pasti, kamu tidak sendirian. Di balik semua topeng yang kita kenakan, kita sama-sama manusia yang sedang mencari arah. Arah untuk pulih, arah untuk tumbuh, arah untuk kembali menjadi diri sendiri. Versi yang paling jujur bukan versi yang paling disukai. Arah baru bukan tentang tempat baru, tapi tentang cara baru memandang hidup yang selama ini terasa berat. Mungkin kamu sedang merasa gagal, atau kecewa dengan dirimu sendiri, atau bingung harus mulai dari mana. Tapi percayalah, bahkan saat kamu merasa diam di tempat, jiwamu sedang belajar. Belajar bersabar, belajar menerima, belajar untuk tidak lagi menyalahkan diri atas semua hal yang tak berjalan sempurna. Hidup bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang tetap bertahan dengan hati yang utuh. Dan kalau hari ini kamu sedang di titik paling lelah, maka berhentilah sejenak. Bukan untuk menyerah, tapi untuk mendengar kembali suara hatimu sendiri, yang selama ini tertutup oleh suara dunia. Arah baru ada di sini bukan untuk memberi jawaban, tapi untuk menemani. Karena kadang, kita tak butuh solusi. Kita hanya butuh diingatkan bahwa kita masih bisa berjalan. Meski pelan, meski gemetar, meski belum tahu akhirnya akan seperti apa. Maka kalau hari ini kamu masih bernapas, masih mencoba, masih ingin menjadi lebih baik, itu sudah cukup. Kamu tak harus kuat setiap hari. Kamu tak harus hebat sekarang juga. Kamu hanya perlu jujur pada dirimu sendiri, bahwa kamu ingin berubah, dan dari situlah semua perjalanan besar selalu dimulai. Terima kasih telah membuka ruang dalam hatimu untuk mendengarkan. Semoga setiap kata yang singgah meninggalkan jejak yang baik, bukan sekadar jadi suara, tapi jadi teman di jalan sunyi. Kita akan bertemu lagi di perjalanan berikutnya, di titik yang berbeda, tapi dengan harapan yang sama. Ini bukan akhir, ini arah baru. Dan kamu masih punya banyak hari untuk jadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Jangan lupa, pantengin
terus channel ini. Bukan karena kami punya semua jawaban, tapi karena kita akan terus berjalan bersama